Nafsu ingin berkuasa, memang luar biasa. halalkan segala cara, Ditabrak semuanya, gak peduli etika, aku bingung melihatnya. hanya ada di Wakanda. Pernah percaya padanya, Memang manis janjinya, terbuai gimmick-gimmicknya. itulah cilakanya. Wajarlah aku kecewa, Rasa mau marah, malah begini ujungnya. yang bener aja, Sekarang aku berjanji, tak mau lagi ku diperdaya. Bicara hati pakai logika, nyanyian orang-orang merdeka. Sekarang aku berjanji, pilihanku asal bukan dia. Wakanda bukan milikku saja, ku bernyanyi untuk bersuara. Ini yang disampaikan Hasto tentang hasil MK itu. Ini menarik juga nih pernyataannya. PDIP sebagai pengusung utama paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD menganggap Hakim MK tidak membuka ruang terhadap kaidah dan moral. Hal itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto usai menggelar rapat koordinasi nasional di kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin malam. Hasto menyebut pihaknya akan tetap menempuh jalur lain, yakni menggunakan ruang hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Menarik ini ya. Perjuangan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, melaksanakan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT-UN. Perlawanan PDIP terus berjalan, bahkan menggugat MK ke PT-UN. Dahsyat ini. Mari kita dengarkan apakah kader-kader PDIP yang menjadi anggota DPR ini akan mengusung hak angket atau tidak. Harusnya iya dong, biar sejalan dengan perlawanan. Kita dukung. Mudah-mudahan kemudian PKS pun demikian. PKB tadi sudah bilang sangat perlu itu di kantornya DPP PKS. Gus Muhaimin sudah bilang hak angket sangat perlu dilakukan. Jadi minimal secara informasi yang kita dengar dari media sudah ada 3 ya harusnya ya, PDIP, PKS, PKB. Nah kemudian pasca putusan MK ini kan menjadi pertanyaan juga ini apa yang akan terjadi baik dengan kasus-kasus yang sampai sepanjang ini masih belum terselesaikan juga. Ijazah belum beres. Iya. Kemudian nepotisme tentu akan sangat dipersoalkan juga. Putusan MK yang di luar nalar hukum juga dipermasalahkan. Apakah langkah selanjutnya akan kemana nih Pak Rizal? Ya, saya melihat dari segi aspek positifnya keputusan model begini. Semua orang bicara tentang negatifnya, tapi positifnya adalah membenarkan bahwa nepotisme terjadi, gitu. Jadi pengukuhan tentang nepotisme Gibran diterima, gitu kan, dan terus bergerak, gitu. Tadinya ada opsi yang kita duga bahwa sekurang-kurangnya MK ini akan mendiskualifikasi Gibran, gitu kan. Prabowo tidak, Prabowo dipersilakan mencari pasangan baru untuk dilakukan pemilu ulang. Tadinya begitu, minimal jalan tengah minimal. Ternyata tidak, justru Gibran Prabowo diterima. Menurut saya bagus, gitu, dalam mana hikmahnya, ya. Apa hikmahnya? Ini pasangan haram ini akan terus jadi penyakit, gitu, sampai ke Oktober pelantikan. Pasca Oktober, gitu kan, mungkin juga selama proses menjalankan kepemimpinan itu nggak akan nyaman, gitu, nggak akan stabil, Pak. Itu akan dikritik, gitu. Belum kasus amicus curiae itu ya, yang tidak dipertimbangkan, gitu kan, sama sekali tidak. Padahal itulah sebenarnya yang disebut dengan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dan menurut pasal 5 ayat 1 ya, Undang-Undang
kekuasaan kehakiman 48 tahun 2009 itu hakim dan hakim konstitusi, tegas Pak, hakim dan hakim konstitusi itu kan harus menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup, nilai-nilai hukum yang hidup dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Itu kewajiban hakim konstitusi. Itu harusnya dia baca amicus curiae. Tapi ternyata dia tidak. Dia mengabaikan undang-undang kekuasaan kehakiman. Itulah yang kemudian kita sebut keputusan ini keputusan sampah, Pak. Sampah. Kembali lagi. Kembali lagi. Bukan mau distrust hilang, yang terjadi trust dalam arti sampah. Trust in basket. Ya, baik Pak Rijal. Kalau di tulisan Pak Rijal yang berikutnya, tapi ini sebelumnya sebetulnya ada juga tentang apapun putusan hakim MK, Jokowi harus dimakzulkan. Kan hak angket ini untuk pemakzulan Jokowi melalui proses hak angket gitu kan, di luar parlemen jalanan lah gitu. Presiden resminya tidak menjabat, tapi dia cawe-cawe terus seumur hidup. Itu Pak. Jadi kalau misalnya MK menyebut tidak terbukti Jokowi cawe-cawe, gitu kan, itu saya kira tidak sesuai dengan fakta dan realita yang dirasakan oleh masyarakat dan dibaca oleh masyarakat. Betapa cawe-cawenya, bahkan diakui oleh Jokowi sendiri. Apa salahnya katanya kalau dia cawe-cawe untuk kebaikan? Untuk kebaikan. MK menyebut tidak terbukti cawe-cawe, gitu kan. Nah, inilah masalah besar MK yang berkualitas sampah. Dan eksesnya Pak Rizal, jadi kena juga ini Pak SBY ini, karena pernah bikin buku Presiden Jokowi cawe-cawe. Berarti buku itu harus dimusnahkan itu. Karena kata hakim MK nggak ada kan. Jadi SBY, Pak SBY salah Anda. Salah Pak SBY gitu kan. SBY dianulir ya gitu kan tadi. Nah, kalau kembali pada proses upaya pemakzulan Pak Rizal, artinya mungkin nggak sih hak angket tetap berlangsung gitu, atau kalaupun berlangsung tetap akan jebol terus sampai tahap-tahap selanjutnya? Ya sebenarnya kalau konsisten ya dengan putusan begini, nah putusan penistaan kepada partai-partai politik, gitu kan, ini memang diajukannya oleh paslon, gitu kan, MK ini, gitu kan, tapi toh itu juga merepresentasi partai pendukung, Pak, gitu ya, jadi kekalahan total, gitu kan, fatal, gitu ya, sangat fundamental kalahnya ini, gitu kan, itu adalah pukulan besar bagi partai politik. Bagaimana kekuatan PDIP dan anggaplah misalkan dengan PKS gitu, apakah akan cukup kuat atau akan dengan begitu mudah dipatahkan untuk menggulirkan hak angket? Nah, sebenarnya kalau PDIP itu kan motor, Pak. Kalau PDIP bergerak, pengaruhnya besar kemana-mana. Masih besar untuk saat ini, Pak? Kalau dianya punya prinsip dan dijalankan prinsip itu. Tadilah PKS akan ikut, gitu ya. Kemudian juga nanti orang hitung-hitungan pas bagi-bagi kursi, misalnya Pak, nggak sesuai deal sudah tidak, ini mau sekian nggak dapat. Nah, ini kan ngeblok lagi karena ini masih rentan ini. Mau pro mana, gitu kan, mau ikut siapa, masih rentan ini. Jadi kalau PDIP-nya sekarang katanya masih maju ke PT UN, ya kan, berarti masih melawan. Betul. Itu artinya dalam posisi yang masih melawan. Kita berharap PDIP terus melakukan perlawanan, gitu kan, dengan begitu kan berpengaruh terhadap konstelasi kepartaian yang ada baik di parlemen maupun di kabinet nanti. Parlemen jalanan nih sebesar apa sih kansnya bisa memakzulkan Jokowi, melengsarkan lah? Saya kira tetap besar kan. Masih besar ya? Kalau saya melihat tetap kansnya besar. Kalau lihat kemarin saja gitu kan, dengan aksi yang ada terakhir tanggal 22 itu di Patung Kuda, itu begitu mendengar keputusan tadi malah semakin
bergejolak, semakin bersemangat. Tidak ada yang merasa putus asa, dan tidak ada yang mengatakan kita akan terima. Nggak ada itu. Itu dalam konstelasi aksi, gitu. Dan itu akan bergerak terus. Bahkan dikatakan ini bukan terakhir kita berkumpul dan aksi masyarakat ini. Ini awal. Bayangkan Pak, para tokoh ya menyatakan begitu. Ini awal. Awal dari babak baru. Awal dari babak baru gerakan kita, kan begitu. Jadi menurut saya masih optimis. Kan ke depan juga buruh akan melakukan aksi 1 Mei, 1 Mei, mahasiswa juga konon ya. Nih kita ingin lihat juga nih gitu, anak-anak muda kita punya kepedulian tinggi nggak pada negara gitu kan. Ingin kita lihat juga, konon katanya mau mengenang peristiwa reformasi 98. Mei. Umat juga gitu ya, yang terrepresentasi di Petamburan lah ya kemarin itu. Nuansa kejiwaannya ini. Habib Rizik juga mengatakan perang, lawan gitu Pak. Baik itu menyangkut 6 syuhada maupun pelanggaran HAM lain. Dan tanggal 21-22 Mei itu kan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh penguasa rezim Jokowi, kasus Bawaslu. Nah, bahkan dalam suasana global Pak, saya sering diskusikan atau sampaikan, 29 Mei itu adalah rontoknya Konstantinopel. Ya, oleh gempuran umat ya. Jadi awalnya susah Pak menggempur, jebol juga pada tanggal 29 Mei. Jadi bulan Mei ini akan ada bulan berkah, bulan optimisme kalau saya melihat. Ada sesuatu nilai-nilai tambah di bulan Mei setelah seperti kejatuhan di bulan April, gitu ya. Tapi sebenarnya tidak jatuh Pak. Sering ada ungkapan kan, Ibnu Hambal itu, apa katanya? Kita ini kok kalah, padahal kita berjuang untuk kebenaran. Kata Imam Hambal, tidak. Engkau itu dalam kemenangan sepanjang dalam kebenaran. Menang itu sepanjang dalam kebenaran. Jadi nggak ada kata kalah. Itu, Pak. Makanya memang proses perjuangan ini umurnya seumur hidup kita. Seumur hidup. Tidak ada kata selesai. Ada. Apalagi kalau kita sebagai umat Islam gitu kan, tugas kita hanya berjuang. Soal hasil Allah yang tentukan. Jadi nggak ada kata putus asa, tuh kecewa. Wah kok begini? Enggak. Bahkan dari sinilah ada titik-titik balik yang kita nggak tahu. Ya itu Pak. Ada betul-betul rahasia Allah. Rahasia Allah tuh, kalau makanya bacaannya harus pakai iman, Pak. Betul. Harus pakai iman tuh, jangan kacamata kuda, gitu, kacamata duniawi.